Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai konsep, jenis, dan manfaat media pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, yuk kita kenalan dulu. Let's go! Pernah gak sih kalian merasa bingung dengan pelajaran karena materi yang disampaikan sudah dipahami? Atau pernah gak kalian merasa kalau belajar jadi lebih seru dan mudah kalau ada alat bantu tertentu? Nah, di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, yaitu mengenai media pembelajaran. Nah, apa sih itu media pembelajaran? Adakah fungsi tertentu dari media pembelajaran? Pengertian media pembelajaran. Media merupakan perantara antara pengirim pesan kepada penerima pesan. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang artinya perantara atau pengantar. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai jembatan untuk mengantarkan pesan atau informasi dalam proses belajar yang membantu guru dalam mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam proses belajar. Fungsi media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki dua fungsi, yaitu fungsi utama dan fungsi secara khusus. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang dapat mempengaruhi lingkungan belajar dan psikologi siswa sehingga dapat menimbulkan keinginan, minat, motivasi, dan rangsangan belajar dan memberi instruksi. Fungsi khusus media pembelajaran terutama pada media visual yaitu 1. Fungsi atensi. Fungsi atensi artinya media pembelajaran menarik dan mengarahkan perhatian siswa. 2. Fungsi afektif. Fungsi afektif artinya media pembelajaran dapat menggugah emosi dan sikap siswa. 3. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif artinya media pembelajaran dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi. Yang keempat, fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris artinya media pembelajaran dapat mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pembelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Wah, ternyata sangat penting ya belajar menggunakan media pembelajaran. Lalu, apa saja sih jenis-jenis media pembelajaran, khususnya media pembelajaran bahasa Indonesia? Jenis-jenis media pembelajaran bahasa Indonesia. Media pembelajaran bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu media konkret dan media digital. 1. Media konkret. Media konkret adalah media yang menekankan keterlibatan dunia nyata dalam pembelajaran peserta didik, sehingga peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Adapun contoh dari media konkret yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. Pertama, media boneka tangan. Media boneka tangan adalah media alat bantu yang digunakan baik guru atau siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dinamakan boneka tangan karena para pemain guru, siswa, atau orang tua memainkan dengan cara memasukkan tangan ke dalam boneka. Pada penggunaan media pembelajaran boneka tangan, pada pembelajaran bahasa Indonesia umum digunakan pada fase A di sekolah dasar dalam pembelajaran menyimak maupun bercerita. Cara menggunakan boneka tangan saat kegiatan bercerita yaitu dengan memasukkan tangan ke dalam boneka. Kemudian, jari tangan bisa dijadikan pendukung gerakan tangan dan kepala boneka. Kedua, kartu kata bergambar atau flashcard. Kartu kata bergambar atau flashcard adalah kartu pelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebagai media melalui aktivitas permainan. Kegiatan bermain media kartu kata dilakukan di dalam kelas untuk mengembangkan kemampuan membaca siswa fase A. Kartu bergambar digunakan untuk memperkenalkan huruf dan suaranya, misalnya dengan menunjukkan kartu huruf A dengan gambar ayam. Ketiga, media pembelajaran monopoli pantun. Media ini berbentuk papan monopoli yang dilengkapi dengan materi pantun.
pertanyaan atau kuis materi pantun, dan gambar yang ditempatkan sesuai materi untuk membuat media dapat lebih menarik. Selain papan monopoli, media ini dilengkapi dengan kartu kuis atau pertanyaan, dadu, poin dan bintang yang diberikan kepada siswa sebagai hadiah jika menjawab atau membaca dengan benar. Media pembelajaran monopoli pantun digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada fase C kelas 5 dalam pembelajaran apresiasi sastra pantun. Pemakaian media pembelajaran monoton atau monopoli pantun dapat dimanfaatkan dengan membentuk sebagian kelompok yang terdiri dari 5 orang. Cara menggunakan permainan monopoli pantun ini yaitu langkah pertama, guru harus mempersiapkan dan mengatur serta menentukan urutan permainan. Kemudian, guru dapat meminta siswa melempar dadu secara bergantian. Jika angka pada berhenti di depan kotak materi, maka siswa tersebut harus membaca materi dengan keras. Jika berhenti di kotak kuis, maka siswa harus menjawab pertanyaan pada lembar kuis. Permainan dianggap selesai setelah semua pemain mencapai kotak finish. Lalu, apa sih manfaat dari media pembelajaran, khususnya pada media pembelajaran bahasa Indonesia? Yang menggambarkan kombinasi dari mata pelajaran, teknologi, dan strategi yang digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Adapun media digital yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar sesuai dengan fasenya yaitu sebagai berikut. A. Komik digital. Komik digital adalah gambar yang dapat diakses melalui media digital dan disusun berdampingan dalam urutan bacaan tertentu untuk menyampaikan informasi atau memperoleh tanggapan estetis dari pembaca. Di sekolah dasar, pada berbagai mata pelajaran khususnya bahasa Indonesia, media pembelajaran komik digital biasa digunakan pada fase B, yaitu pada kelas 4 SD, dan fase C, yaitu kelas 5 SD. Komik digital dapat berupa komik yang bersifat humor atau lelucon, editorial atau kritikan, politik atau sindiran, cerita singkat, iklan, dan lain-lain. Komik digital ini dapat memudahkan siswa dalam memahami maksud dan tujuan dari komik yang dibaca. B. Kamus digital. Kamus digital dapat menjadi alternatif untuk mencapai salah satu capaian pembelajaran siswa pada fase B dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kamus digital ini dapat berguna untuk memperkaya kosakata ataupun menerjemah kata atau kalimat dengan efisien. Cara menggunakan kamus digital bahasa Indonesia adalah dengan masuk ke Google Chrome, kemudian masukkan pencarian Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI online, selanjutnya akan diarahkan ke menu pencarian kata. Pada menu ini, siswa dapat memasukkan definisi lengkap dari kata apa yang ingin mereka cari. C. Quizzes. Guru dapat memanfaatkan aplikasi berbasis digital seperti Quizzes untuk memberikan kuis ataupun memberikan ulangan kepada siswa. Aplikasi Quizzes ini dirancang memiliki desain yang menarik, disertai adanya permainan kompetitif sehingga mampu meningkatkan minat belajar siswa dan membuat mereka tidak bosan. Melalui pemakaian Quizzes, siswa mampu memberikan jawaban sekaligus memperoleh koreksi langsung tanpa menunggu. Aplikasi Quizzes seperti ini sudah mulai dapat digunakan di sekolah dasar pada siswa fase B dan C. Cara mudah menggunakan aplikasi Quizzes ini yaitu guru dapat membagikan link kuis secara langsung kepada siswa. Nantinya, siswa tinggal mengklik link yang dibagikan, kemudian akan langsung diarahkan ke Quizzes. Kemudian, guru dapat meminta siswa untuk memasukkan nama mereka dan kode sandi kuis dan guru dapat memulai kuis. D. YouTube. Aplikasi media digital yang dapat dijadikan media pembelajaran adalah YouTube. Hal ini karena YouTube dapat menampilkan video yang membuat siswa tertarik sehingga meningkatkan keinginan belajarnya. Adapun cara menggunakan YouTube yaitu buka aplikasi YouTube di handphone, kemudian ketik topik yang ingin dicari di kolom pencarian, lalu tekan enter. Klik video yang ingin ditonton dari hasil pencarian, maka video akan otomatis diputar. Video bisa di-pause atau play. Ketika pembelajaran berlangsung, guru dapat mengajak siswa menonton video dari YouTube dengan menggunakan fasilitas sekolah yaitu proyektor. Pembelajaran ini dapat diterapkan di fase A, B, bahkan C, menyesuaikan dengan tingkat kemudahan memahami video. Lalu, apa sih manfaat dari media pembelajaran, khususnya pada media pembelajaran bahasa Indonesia? Manfaat media pembelajaran. Manfaat dari penggunaan media pembelajaran
yaitu dapat membantu proses belajar mengajar, dapat mengarahkan perhatian siswa, sehingga menumbuhkan motivasi untuk belajar, dan materi yang diajarkan oleh guru akan lebih jelas, mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan prestasi siswa.